bertemu lagi kali ini di Bincang-Bincang Muter atau BBM bersama saya Dr. Cynthia. Saya adalah brand representatif sekaligus owner dari Muter. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada Dr. Saskia, spesialis kandungan dan kebidanan, dan juga Bidan Ica, pemilik dari klinik Noera Happy Baby. Nah, Mams, hari ini kita akan membicarakan mengenai suatu tema yang sangat istimewa, yaitu mengenai pijat pada ibu hamil. Jadi mohon bantuan banget ya. Tolong sekali lagi jangan pernah selama kehamilan dipijit perut, diurut-urut perut ya. Pokoknya dilakukan tindakan-tindakan yang menekan-nekan perut oleh dukun atau tenaga yang tidak profesional ya. Kecuali kalau periksa di puskesmas, ada bidan, periksa yopot, periksa perut, detak jantung bayi wajar, atau periksa ke dokter kandungan. Tapi ke dukun atau ke pihak-pihak yang tidak profesional tolong jangan dilakukan lagi. Untuk kesekian kalinya saya mohon, karena barusan saya habis operasi pasien dengan solusi plasenta, datang dari kampung dengan kondisi hamil 9 bulan, sudah mendekati waktu lahirnya akhir bulan Mei ini, dengan perdarahan hebat dan jalan lahir, dan bayinya sudah meninggal. Ibunya syok ya. Syok itu artinya tekanan darahnya turun drastis, nadinya tinggi ya, kesadaran menurun, hampir meninggal. Tapi masih untung karena mujizat Allah. Setelah kita operasi, di meja operasi kita masukkan darah, kita atasi syoknya, uterus yang lembek, kita lakukan tindakan tata laksana hemorrhage postpartum. Alhamdulillah masih bisa kita selamatkan rahimnya dan ibunya masih bisa selamat. Alhamdulillah. Nah, Dok, kalau tadi kan kita udah menyaksikan ya, Dok ya, video yang ditayangkan ya atau yang diambil oleh salah satu dokter kebidanan, yaitu Dokter Amira, spesialis kandungan. Tadi kan Dokter Amira bilang bahwa pijat pada saat hamil, terutama di daerah perut, nah itu kan si bayinya bisa mengalami kematian karena si plasentanya itu bisa lepas sebelum bayinya lahir. Nah itu kan suatu hal yang sangat berbahaya banget. Nah kalau menurut Bidan Ica dan menurut Dokter Saskia sendiri, setelah melihat video tadi, bagaimana tanggapan dari Dokter Saskia dan Bidan Ica? Dari Dokter Saskia dulu deh, Dok. Memang kalau misalnya hal-hal kayak gini tuh sering juga ya kita ketemu nih di praktik nih. Tapi biasanya pada yang kurang mendapatkan informasi yang banyak. Jadi memang kalau pijat dari segi medis pada saat kehamilan itu boleh-boleh aja. Asalkan memang tidak difokuskan ke area perut gitu. Karena ya itu yang kita takutkan adalah terjadi robekan rahim, terjadi plasenta yang lepas sebelum waktunya gitu. Dan ujung-ujungnya kan yang akan terjadi adalah perdarahan ya. Nah, perdarahan ini utamanya yang akan terancam duluan adalah bayinya gitu kan. Itu yang pertama, yang terdekat ya. Bayinya dulu biasanya akan meninggal. Kedua, ibunya akan kehilangan banyak darah, dan apabila telat diselamatkan atau telat dirujuk itu ya terjadi kematian juga pada ibunya gitu. Memang bahaya ya, Dok ya. Jadi memang ternyata pijat daerah perut itu sangat berbahaya, dan itu diamini juga oleh Dokter Saskia. Nah, Dok, kalau dokter sendiri pengalaman dari praktek dokter selama ini, ada nggak sih yang datang udah dipijat dan ternyata memang kejadiannya seperti ini gitu? Alhamdulillah sih selama menjadi dokter kandungan belum ada ya. Mungkin mami-mami saat ini udah banyak dengar kali ya informasi-informasi. Tapi pada saat saya bertugas di daerah nih, atau pada saat saya pendidikan juga sering menemukan hal seperti ini gitu. Utamanya sih ya pada saat di daerah ya. Jadi ibu hamilnya kurang mendapatkan informasi, kemudian ya melakukan praktik pijat oleh dukunnya atau paraji gitu. Nah, datang dengan keadaan ya biasa perdarahan banyak, ibunya syok seperti yang diceritakan Dokter Amira tadi. Hamil selamat. Namun ya itu dia, sekarang kan sosmed udah di mana-mana ya. Iya. Jadi pentingnya nih para ibu hamil dan yang merencanakan kehamilan harus tahu, oh iya ternyata pijat tuh boleh gitu ya. Ternyata ada yang bagian yang nggak boleh gitu. Nah, terus juga harus tahu nih tanda-tanda apa bahaya selama hamil tuh, kalau misalnya aku perdarahan kah, ternyata bayinya tidak bergerak kah. Nah, itu yang harus dipelajari oleh ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilan pun hamil gitu. Nah gitu ya, Mams ya. Jadi gunakan media sosial sebagai sarana belajar juga gitu ya, Dok ya. Nah kalau dari Bidan Ica, gimana nih tanggapannya terhadap video yang tadi yang mengerikan itu, yang tadi udah kita tonton bareng? Gimana nih Bu Bidan? Iya, pas ditonton tuh lumayan masih miris ya. Di zaman sekarang tuh dengan edukasi yang udah cukup banyak, masih aja ada kejadian-kejadian seperti itu. Cuman memang kalau menurut pendapat saya pribadi, dilihat dari video itu, yang ditekankan di situ tuh fokus utamanya itu ada di rules mengenai pemijatannya itu. Nah, rules yang seperti apa? Karena memang kami melakukan pijat hamil itu ada aturan-aturan sendiri yang harus dilakukan. Seperti kita harus tahu nih kapan bisa dimulainya pijat hamil, atau juga
di rules yang berikutnya ada yang namanya teknik. Nah, di teknik ini, benar kata dokter tadi, ada beberapa titik-titik induksi yang memang tidak boleh dipijat pada ibu hamil. Dan di video itu ditekankan bahwa ibu hamil ditekan pada bagian perutnya, yang dimana bagian perut itu sangat rawan untuk dipijat. Maka terjadilah hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kalau misalkan moms di rumah mau melakukan pijat hamil kayak gitu, sebenarnya boleh-boleh aja, asal sesuai dengan aturan-aturannya. Kayak gitu. Tahan dulu nih Bu Bidan, nanti dulu edukasinya ya, kita pelan-pelan dulu ya. Nah, kalau memang sejak zaman dulu orang tua kita juga kan memang pijat hamil oleh paraji itu kan salah satu bentuk budaya ya. Misalkan baginya letaknya sungsang nih, nah dipijat sama paraji katanya supaya kepalanya bisa turun, jadi posisinya bisa betul gitu. Yang kedua katanya kalau plasentanya nutupin jalan lahir dipijat biar bisa naik ke atas gitu. Nah, kalau menurut dokter sama bidan Ica, bener nggak sih memang ada seperti itu? Dan kalaupun memang ada, memang betul ada pijat seperti itu, dari segi medis ada nggak cara atau teknik yang lebih aman untuk dan lebih nyaman untuk si ibunya dan tentu aman untuk bayinya juga? Jadi memang kalau misalnya banyaknya pasien yang badai disangsurkeun gitu ya bahasa Sundanya, karena letaknya bukan kepala di bawah gitu, misalnya lintang atau sungsang. Dari segi medis ada, kita namanya sebutnya versi. Jadi memutarkan bagian terbawah janin itu menjadi kepala gitu ya di bawahnya. Nah, tapi kita juga melakukan hal itu dengan beberapa precaution. Jadi ada beberapa syarat gitu yang harus dipenuhi. Pertama tuh seperti misalnya usia kehamilan kurang dari 34 minggu. Kemudian harus tahu dulu posisi plasentanya ada di mana. Karena kalau posisi plasentanya ada di atas atau di bawah itu menjadi suatu kontraindikasi. Karena pada saat proses kita memutar, kita melakukan versi, itu bisa terjadinya pelepasan plasenta. Mirip dengan cerita yang Dokter Amira tadi. Jadi itu harus dipastikan dulu posisi plasentanya. Kemudian jumlah ketuban. Kalau jumlah ketubannya kecil, sedikit, biasanya chance untuk berhasilnya lebih rendah. Karena kan jadi susah bergerak ya janinnya juga. Udah sempit gitu ya Dok ya di dalam. Kemudian setelah itu dilakukannya harus di rumah sakit. Kenapa? Karena setelah dilakukan versi itu, biasanya kita akan monitor nih jantung janinnya. Jangan-jangan abis diputar dia kelilit gitu, dia jadi sesek. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu kan harus dilakukan tindakan segera gitu. Karena jadi, gawat janin nanti ya betul, Dok ya. jadi gawat janin. Jadinya nggak bisa nih dilakukan di tempat yang tidak termonitor gitu. Misalnya contohnya di dukun atau paraji gitu ya. Karena kan dia tidak bisa menentukan ini plasentanya di mana, kan harus USG ya. Jadi benar-benar kita juga ada beberapa syarat yang bisa kita lakukan dan udah nggak semua bisa gitu ya, nggak semua bisa. Kemudian yang kedua tadi mengenai plasenta bisa berubah gitu posisinya dengan dipijat. Sebenarnya kalau dari segi medis tidak ada seperti itu, karena plasenta itu kan memang sudah menempel dari awal pembentukan embrio, penempelan si janin di dalam rahim gitu. Itu tuh plasenta tuh kayak nancep gitu, karena kan itu pembuluh darah ya yang menancap di otot-otot rahim gitu. Nah, sebenarnya dia tidak akan bisa bergerak seperti kayak punya kaki gitu, jalan gitu, atau didorong pakai pijatan, itu nggak bisa. Tapi dia bisa mengikuti ukuran rahim pada saat dia membesar gitu kan. Awalnya misalnya contohnya plasentanya ada di bawah nih pada saat trimester 1, tetapi pada saat trimester kedua atau 3 tuh bisa tiba-tiba ada di atas. Tuh gimana ceritanya Dok? Ya karena dia mengikuti rahimnya besar, plasentanya ikut ke atas. Tapi yang perlu dicatat nih untuk ibu hamil semua, itu plasenta tuh nggak bisa jalan sendiri ya, nggak bisa jalan sendiri dan nggak bisa berpindah dengan mekanik gitu, nggak bisa dipindah dengan dipijit. Jadi janganlah melakukan usaha-usaha untuk memindahkan posisi plasenta dengan dipijit, karena itu ya tadi bahayanya akan terjadi perdarahan. Jadi sistemnya bukan kayak mobil gitu ya Dok ya, kalau ngalangin dorong aja. Bukan kayak gitu ya, mamanya bukan kayak mobil, memang plasenta itu jadi nancep. Jadi ya memang seperti di situ aja, cuman bisa tertarik karena pembesaran rahim gitu ya Dok ya. Betul. Nah, kalau Bidan Ica sendiri dari pengalaman Bu Bidan, pernah nggak sih melakukan pijat-pijat seperti itu gitu? Kalau pijat-pijat yang difokuskan ke plasenta kayak gitu sih nggak pernah ya. Nah, cuman memang untuk moms yang memang ingin menyiapkan persalinannya secara alami gitu, adanya lebih ke induksi alami, paling dipijatnya di titik-titik induksi itu. Namun dengan catatan tetap balik lagi ke aturan itu harus dilakukan pada usia lebih dari 36 minggu. Kayak gitu.
Jadi kalau sebetulnya kalau dari pandangan Bu Bidan dan Bu Dokter nih, sebetulnya pijat hamil selama dilakukan sesuai dengan koridor itu aman ya? Betul. Aman ya. Jadi ada koridor-koridor tertentu yang memang harus kita patuhi. Oke, kalau misalkan kita mau pijat, misalkan saya mau hamil lagi nih ya dok ya, terus saya mau pijat, itu bisa mulai pijat dari usia kandungan berapa sih dok? Sebetulnya dibilang aman kalau sudah masuk ke trimester 2 ya, gitu. Kalau trimester 2 ke atas sih, 12 minggu ke atas cenderung aman. Tetapi yang perlu digarisbawahi lagi, ketahuilah siapa providernya. Jadi, apakah provider tersebut sudah terlatih, tahu titik-titik acupressure points-nya, di mana induction titik-titik yang kalau misalnya dipijit itu bisa bikin mules gitu. Nah, kalau misalnya sebaiknya titik-titik tersebut itu dihindari pada saat pijat hamil, begitu ya, Iya. Ibu Bidan? Iya, selama kurang dari 36 minggu titik tersebut memang harus dihindari karena khawatirnya terjadi kontraksi dini. Iya, kayak gitu. Kalau frekuensinya sendiri nih dok dan Bu Bidan, misalkan seminggu boleh berapa kali atau sebulan boleh berapa kali, atau kalau kita kan lagi hamil kan pegel-pegel nih ya, tiap hari boleh nggak, atau sehari 2 kali biar pegel-pegelnya hilang gitu, boleh nggak sih? Sebenarnya boleh aja sih, tapi menghindari titik-titik tersebut. Yang bikin mules gitu ya, bikin Dok, ya? mules, Iya, iya. lebih dilakukan senyamannya ibunya Betul, aja. iya. Kalau dari Bu Bidan sarannya berapa sering sih? Sekarang itu banyak ibu yang bekerja ya. Iya. Kayaknya kalau untuk pijat rutin itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali udah cukup sih, kalau nggak yang terlalu sakit badan banget. Nah, karena kan selain pijat hamil juga bisa melakukan treatment yang lain gitu, kayak lari ke yoga kah atau apa gitu. Nggak melulu harus pijat hamil kayak gitu. Nah, lebih ke peragangan gitu Iya. supaya badan lu lebih terlatih Iya. gitu ya. Terus kalau kondisi seperti apa nih dok yang biasanya dikeluhkan sama ibu-ibu gitu yang bikin aduh pengen pijet nih. Jadi memang sama dokter juga disaranin, Bu, kalau misalkan kondisi seperti ini ibu pijet deh biar lebih enakan gitu. Biasanya ya kalau udah mulai ngeluh sakit pinggang, biasalah ya ibu-ibu Iya. hamil. Itu pinggang sakit banget sih. Terus kaki sakit dok kalau jalan segala macem. Biasanya iya mangga, saya suka suruh peregangan gitu ya, mau pijat mangga, berenang seperti olahraga seperti berenang boleh gitu. Kemudian saya juga suka menyarankan sebenarnya untuk acupressure atau pijat titik-titik induksi kalau memang sudah mendekati HPL biasanya gitu. Jadi ada beberapa titik ya yang difokuskan untuk dipijat dan bisa dilakukan sendiri sebenarnya ya di Iya. rumah ya, kalau tahu titik yang pasnya. Itu biasanya saya suka sarankan sih kalau udah 9 bulan ke atas ini udah deket-deket HPL kok belum ada mules, boleh tuh diinduksi biar cepat mules. Oh. Nah, kalau Bidan Ica sendiri nih biasanya keluhan yang paling sering dialami oleh ibu hamil yang bikin datang ke Bidan Ica, Bu Bidan pijet dong gitu, saya lagi nggak enak ini. Nah, keluhan apa sih yang paling sering dikeluhkan oleh pasien? Ya itu tadi sama sakit pinggang. Sakit pinggang, terus bagian kaki mungkin ya yang lebih rawan. Ada juga beberapa yang memang dikeluhkan itu sakit kepala katanya gitu. Jadi butuh me time mungkin ya untuk pijat. Tapi memang ada beberapa juga yang pasien datang itu untuk mempersiapkan persalinannya, yaitu mereka datang di usia kehamilan trimester 3, sudah lebih dari 36 minggu. Mereka tahu harus pijat induksi itu, terus datang ya untuk mempersiapkan persalinannya, lebih ke situ. Nah, kalau dari pijat sendiri, ada nggak sih resiko? Memang kan ini kan sebetulnya aman ya, tapi ada nggak sih efek samping atau resiko yang bisa ditemui oleh pasien supaya pasien lebih waspada kalau misalkan mau melakukan tindakan pijat? Yaitu tadi pada saat tindakan pijat memastikan providernya tidak memijat di area perut gitu ya. Kemudian kedua, diamati setelah dilakukan pijat ada nggak nih keluhan seperti kontraksi gitu. Gimana taunya? Biasanya perutnya kencang, kemudian kencangnya nggak cuman hilang timbul tetapi munculnya frequent gitu, misalnya 10 menit sekali, 5 menit sekali. Nah, jangan-jangan ada titik mules nih yang kena gitu pada saat pijat. Itu sih yang perlu diperhatikan. Nah, Mam, itu harus diperhatiin banget ya. Jadi kalau Mam melakukan pijat, itu perhatiin banget yang tadi sudah dibicarakan oleh Dokter Saskia. Jadi memang ada tanda-tanda tertentu yang harus benar-benar diperhatiin, dan itu adalah peringatan bahwa Mam harus segera ke tenaga medis ya dok ya. Nah, kalau tadi kan memang tanda-tandanya, kalau red flag-nya yang harus banget langsung ke IGD, jadi warning sign-nya yang benar-benar berbahaya sampai si mamnya mau nggak mau, siap nggak siap, ada langsung bawa ke IGD. Nah, itu warning sign yang paling berbahaya apa? Oke, pasca pijat ya berarti Iya, ya. pasca pijat. Pertama itu adalah, jadi kan tadi udah tahu ya kalau misalnya pijat itu konsekuensinya lepas plasenta dari rahim gitu ya, atau robekan rahim. Biasanya satu yang kerasa adalah nyeri perut. Nyeri perut beda sama mules, sakit gitu, perutnya sakit hebat.
Tapi ada juga nih yang nggak sakit, tetapi tandanya perdarahan dari janin lahir. Yang ketiga adalah kok janinnya nggak bergerak. Jadi terkadang ada plasenta lepas, perdarahan nggak keluar karena dia terkurung tuh oleh janinnya, oleh si plasentanya gitu, tertahan, namanya concealed hemorrhage. Jadi hanya tertahan di dalam rahim, nggak ada tanda-tanda perdarahan, nggak ada tanda-tanda nyeri perut, tapi janinnya tidak bergerak. Nah, kok nggak bergerak nih, abis pijat ya tadi ya, kayaknya aduh takut gitu ya, sebenarnya periksain gitu ya, takutnya bayinya kenapa-napa. Atau ibunya pingsan gitu karena ternyata shock gitu, shock tadi kehilangan darah tapi nggak keluar darahnya gitu, shock, pingsan, kunang-kunang gitu. Nah itu yang warning sign yang perlu segera moms ketahui dan langsung ke IGD. Tolong digaris bawahi ya Mams ya, yang tadi tanda-tanda warning sign yang sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Dokter Saskia. Nah, sekarang ke Bu Bidan nih, Bidan Ica. Kalau jenis-jenis pijat hamil tuh kurang lebih ada apa aja sih yang selama ini sama Bidan Ica sering dipraktekkan? Mungkin jenis-jenis ini dimasukkan ke dalam 2 metode ya, 2 golongan gitu ya. Yang pertama memang ibu datang untuk pijat hamil untuk relaksasi, yang biasa disebut pijat ibu hamil atau pregnancy massage. Nah, yang kedua ini, kelompok kedua, dia dimasukkan ke dalam golongan untuk persiapan melahirkan, yang ada isinya akupresur massage, ada oksitosin massage, sama ada perineum massage. Itu aja sih paling jenis-jenisnya. Jadi kurang lebih garis besarnya seperti itu, tapi nanti bisa di-improve lagi gitu ya oleh pelaku dari pijatnya gitu, providernya. Oke. Nah, kalau dari Bidan Ica sendiri ada nggak kira-kira teknik pijat yang sederhana aja sih, yang bisa dilakuin oleh suami di rumah ke istrinya, atau misalkan oleh istrinya sendiri dipijat di bagian tertentu, ada nggak teknik sederhana? Ada dong. Ada? Iya. Ada. Kalau gitu nanti sama kita langsung dipraktekin aja ya Bu Bidan ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu sama Moms dari tadi. Nah, Bidan Ica hadir untuk memberikan edukasi mengenai teknik pijat sederhana yang bisa dilakuin oleh suami ke istri di rumah. Nah, langsung aja ya, gimana sih teknik pijat yang enak, yang nyaman untuk ibu tapi sederhana sehingga nggak bikin bingung Pak suami nih. Langsung aja ya Bidan Ica ya. Kita akan ke tekniknya terlebih dahulu ya. Tekniknya itu ada mengusap, memijat, lalu sedikit ada getaran. Nah, sebelum kita ke teknik pijatan, harus dipastikan dulu ada oilnya dulu. Untuk oilnya tidak ada oil khusus, boleh merek apa saja yang ada di supermarket yang mudah didapatkan, kecuali untuk beberapa ibu yang memang mengalami alergi-alergi pada oil tertentu. Maka harus pakai oil yang cocok gitu. Oke. Nah, kita sekarang akan ke tekniknya. Tekniknya itu ceritanya kita masukin dulu nih oilnya, gosok-gosokin dulu Ceritanya ya. ada ya Mam ya, ceritanya ada, oilnya di tangan. Nah, setelah digosokkan oilnya, kita balurkan ke bagian punggung kakinya terlebih dahulu. Lalu sampai ke bagian tumitnya, lututnya. Nah, di sini cukup sampai pada bagian ke lututnya aja, bagian pahanya nanti aja. Setelah itu kita fokuskan pada pengusapan terlebih dahulu agar tubuhnya merespon dulu, oh mau dipijat nih. Nah, setelah itu baru kita mulai lagi dari punggung kaki dengan cara menekan. Menekannya menggunakan ibu jari dan telapak tangan bagian sini. Jadi dilakukan pada bagian sini. Nah, yang perlu diperhatikan bagian telapak kakinya, ingat ya, nggak boleh dipijit. Setelah ini kita langsung ke atas. Biasanya kan bapak-bapak ya, suami di rumah melakukannya sambil agak ya seadanya gitu. Jadi bisa dilakukan kayak gini sambil nonton. Nah, Sambil cuddling gitu maksudnya Bu Bidan ya. Maksudnya gitu Mama, sambil cuddling, sambil nonton, pokoknya sambil me time lah gitu. Jadi kalau kerjaan rumah udah beres, kerjaannya pas suami udah beres, nah bisa dong pijat-pijat istri supaya lebih rileks dan lebih nyaman. Kan gimana pun juga kan hamil anak bersama gitu loh maksudnya. Ya. Setelah itu kita akan ke teknik getaran. Getaran di sini dilakukan oleh kedua telapak tangan kita secara bersamaan. Nah, kayak gini aja cukup. Biasanya untuk durasinya atau ritmenya itu bisa dilakukan 10-15 kali putaran atau bisa dilakukan senyamannya ibu hamil. Mau semalaman juga boleh ya Bu Bidan ya. Kalau kuat bapaknya gitu. Pegel, bisa-bisa besok bapaknya yang pijat. Nah udah, setelah itu kita lakukan selesaikan sampai di bagian paha.
Namun diingat juga di bagian paha ada beberapa titik yang tidak boleh dipijat juga. Oh, di bagian mana aja tuh? Nah, di bagian paha ini ada di 3 jari di atas lutut. Oh, 3 jari Di atas lutut bagian berarti di sini dalam. ya. Iya, nah di Oh, bagian bagian sini. dalam berarti di sini. Iya, di situ nggak boleh dipijit ya. Dan di bagian dekat ke misfi-nya. Oh, Itu nggak boleh dipijit dulu atau jangan terlalu ditekan lah. jadi pokoknya paha bagian dalam mah aman mah jangan dipegang-pegang gitu ya. Jangan disentuh paha Enaknya bagian dalam bagian tuh. luar aja, bagian sininya. Nah, itu mah aman-aman aja. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian tangannya. Sorry Bu Bidan. Oh, tadi kalau bagian yang nggak boleh dipijet, bagian kaki tuh bagian mana aja Oh ya? iya, yang tadi di bagian kaki ini ada di telapak kaki. Itu rawan banget untuk dipijit. Tuh telapak kaki. Iya, terus, di bagian mana lagi? 3 jari di bagian di atas mata kaki, di dalam Nah, sini. Di sini nih. Di sini 3 jari di atas ya. Iya. Nah, di sini nggak boleh. Lalu selanjutnya 3 jari juga di bawah lutut. Di bagian dalam sini. 3 jari di bawah. Oh iya, oke. Iya, di situ yang nggak Berarti boleh dipijit. sebetulnya mah bagian kaki, bagian dalamnya lebih baik jangan dipegang-pegang gitu, jangan diusik gitu ya. Iya. Kalau mau pijet bagian luar aja supaya aman. Kayak gitu. Dan satu lagi mungkin ada di sini, bagian kelingking. Nah, kelingking juga diingat Mam, nggak boleh juga ternyata. Itu bisa bikin mules. Iya, ini bisa bikin kontraksi uterus jadi lebih cepet. Oh, Oke, nah sekarang kita akan ke bagian tangan. Perlu diingat juga ya, di bagian tangan juga sama ada beberapa titik yang tidak boleh dipijat. Salah satunya di bagian antara ibu jari dan telunjuk. Di bagian sini nggak boleh banget oh di dipijat. sini nih. Nggak boleh banget. Terus 3 jari di pergelangan tangan. Di sini. Iya, sama itu juga nggak boleh Oh, dipijat. di sini. Dan 3 jari di bagian siku, bagian dalam ke bawah. 3 jari. Oh, di sini. Iya. Di sini berarti. Di sini nggak boleh dipijat. Yang lainnya aman. Sama kayak tadi, pijatnya diusap dulu. Nah, lalu setelah diusap-usap, kita akan ke penekanan. Agak ada yang ditekan. Biasanya kan di sini juga suka pegel ya. Nah, ini sambil ditekan-tekan. Kalau misalkan ibunya tahan sakit terus memang biasa pijet kan biasa suka minta nada lebih keras kan mijetnya. Itu boleh nggak sih lebih ditekan gitu? Sebenarnya nggak apa-apa asal titik yang tadi nggak kepijit. Oh Iya, lebih fokus di situ. Jadi selama titik-titik 3 tadi nggak dipijit, mau ditekan agak kencang juga senyamannya ibu hamil aja nggak apa-apa. By request berarti Mam. Iya, karena tujuannya untuk relaksasi. Iya. Kalau diusap-usap kan kayak, yang ada cuma ngantuk doang. Iya benar. Tidur nanti. Nah, setelah ini kita ke proses getaran. Untuk getarannya bisa dilakukan seperti ini. Nah, digetar-getarkan seperti ini. Ini biasanya membuat nyaman juga, lebih rileks juga. Oh, digini-gini ya? Iya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian punggung. Di bagian punggung ini pastikan posisi moms nyaman dulu ya, baru suami boleh melakukan pijatan pada punggung ini. Nah, di bagian punggung ini juga sama ada beberapa titik yang tidak boleh dipijat ya. Salah satunya ada 3 jari di pangkal leher. Ini nggak boleh dipijat karena ini juga menstimulus untuk kontraksi. Lalu ada di titik yang dekat tulang ekor. Di sini nggak boleh terlalu dipijit. Karena pada dasarnya memang justru di situ yang pegal-pegalnya ya, yang kerasa sakit pinggangnya. Cuman untuk mengatasinya bisa dipijat menggunakan telapak tangan ini. Jadi pijatnya kayak tekanan lembut aja, jangan dititikkan, difokuskan pada bagian itu. Kayak gitu. Jadi untuk pijatnya, oilnya diusapkan dulu ke bagian punggungnya. Seperti biasa. Lalu sekarang untuk tekanan pijatnya bisa agak ditekan-tekan sedikit-sedikit dulu. Senyamannya ibu hamil. Kalau memang senangnya kenceng, boleh agak dikencengin. Cuman perlu diingat lagi, bagian jari-jari nggak boleh terlalu menekan. Biar titik-titik yang harus kita hindari tidak terangsang. Gitu ya. Kalau idealnya berapa lama sih tiap daerah? Jadi punggung ada berapa menit, kaki berapa menit, tangan berapa menit, atau nggak ada acuan yang baku? Nah, untuk acuan yang baku tuh sebenarnya nggak ada, cuman memang untuk mencapai rileksnya itu bisa dilakukan 10-15 repetisi. Jadi tiap daerah 10-15 menit? Iya, kayak 10-15 kali. 10 sampai 15 Iya. kali. Soalnya kebayang 10 sampai 15 menit kali Lumayan. 2 kaki tambah 2 tangan tambah punggung nggak tidur kayaknya. Suaminya gitu. nggak tidur semalaman. Nah, udah setelah ini kita akan ke bagian agak sedikit meremas. Jadi bagian jari-jari ini boleh dipegang. Nah, kayak gini aja.
untuk mengambil bagian-bagian di bagian tubuh ibu hamilnya. Tuh, biar Jadi terasa tetap lebih nyaman. tekanannya sebetulnya ada di telapak tangan sini ya? Iya, yang ini mah hanya Jadi untuk jari mah lebih ke cuma mencengkram doang gitu Iya, ya, kayak tapi gitu. nggak neken gitu ya. benar sekali. Lalu yang selanjutnya ada yang di bagian getaran itu boleh menggetarkan dengan cara seperti ini. Ini juga dapat membantu untuk merilekskan tubuh ibu hamil. Agak susah ya, ada baju. Nah ini getarannya ya. Iya, mungkin segitu demo untuk pijat ibu hamilnya. Tuh Mam, gimana? Udah jelas banget kan, baik banget nih Bidan Ica ngejelasinnya sampai gerakannya, tekanannya, getar-getarnya semua dijelasin. Gimana Mam, udah jelas kan sekarang? Nah, Mam, gimana tadi penjelasan dari Dokter Saskia dan dari Bidan Ica udah jelas banget kan? Bukan cuma Mam aja, bahkan saya juga ikut belajar. Nah, sekarang ya Dok ya, Bu Bidan, sekarang berkaca dari kasus yang tadi yang Dokter Amira sudah jelaskan itu, dari kasus yang mengerikan itu, kira-kira ada nggak take home note yang mau Dokter dan Bidan Ica sampaikan ke Mam semua yang lagi nonton acara ini? Silahkan Bu Dokter dulu. Baik, jadi pada prinsipnya untuk pijat hamil itu diperbolehkan asalkan dilakukan di tempat yang aman oleh provider yang terlatih, kemudian menghindari pijat-pijat di bagian perut. Dan kemudian harus mengetahui tanda bahaya dan kapan mams harus segera berkonsultasi dan datang ke IGD gitu. Itu tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Paling itu aja sih. Oke, sekarang dari Bidan Ica. Nah, jadi untuk moms yang ingin melakukan pijat hamil, nggak perlu ragu lagi, moms bisa melakukannya asal yaitu mom pastikan untuk memilih provider yang sesuai dan tempat yang memang kompeten untuk bisa melakukan pijat hamil agar terhindar dari masalah-masalah tersebut. Nah, untuk mom semua yang pengen dokternya cantik, ramah, pembawaannya baik, humble, boleh banget nih konsultasi sama Dokter Saskia di Klinik Mutiara Cikutra ya Dok ya. Boleh dijelaskan Dok jam prakteknya? Untuk di Klinik Mutiara Cikutra, saya praktek di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk hari Selasa, Rabu, dan Jumat itu saya praktek di pukul 8 pagi sampai selesai, dan di hari Kamis dari pukul 11 sampai selesai. Nah, jangan lupa telepon sekarang ya Mam ya untuk janjian bikin appointment konsultasi sama dokter yang baik hati ini. Nah, kalau untuk Bidan Ica sendiri, ini prakteknya di klinik Noera Happy Baby ya Mam ya. Boleh dijelasin jam prakteknya Bidan Ica? Oh iya, tempat kami ada di Muhammad Toha yang kebetulan tepatnya di Jalan Karasak. Kami buka setiap hari dari pukul 8 sampai pukul 4 sore dan untuk reservasinya bisa dilakukan H-1-nya. Udah jelas ya Mam ya, ayo telepon sekarang, bikin janji, bikin konsultasi, jangan sampai kehabisan jatah pasiennya ya. Nah gimana Mam, seru banget kan kali ini bincang-bincang muter mengangkat tema yang lagi booming, yang lagi hot-hotnya yaitu mengenai pijat hamil yang aman, yang nyaman untuk ibu dan bayinya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Dokter Saskia, spesialis kandungan dan kebidanan, dan juga kepada Bidan Ica yang sebagai praktisi dari pijat hamil. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan bincang-bincang muter lain kali dengan tema yang lebih seru lagi. Nah, tetap nyaman, tetap semangat mengasihi bersama muter karena muter nggak bikin sakit. Bye-bye, Mam.